Sosok yang satu ini, yang terlahir dari generasi milenial, yang dia punya sebuah prinsip bahwa milenial bukan diukur dari usia, tapi bagaimana dia berkarya. Ya. Yang ingin kita korek hari ini, tentu saja terkait dengan atribut yang dikenakan oleh sosok ini. Mas Widi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, Pak. Bro ya? Bro. Karena udah pakai PS. Bebas sih, mau bro, mau apa. Saya mau bro aja. Siap. Bro Widi. Ya, Bro. Kan? Atribut Anda ini mencerminkan sebuah institusi, sebuah lembaga politik yang orang sudah mulai mengenal, dan sejumlah orang juga diderek masuk ke parlemen, walaupun tidak dalam skala nasional ya. Tapi di beberapa daerah termasuk yang memiliki juga cukup banyak perwakilan. PS. Ada apa hari ini Anda menggunakan atribut ini, kemudian sepertinya juga Anda menggunakan banyak rekannya, kawan-kawan di basis media. Pada dasarnya ini adalah sebuah langkah-langkah politik. Langkah politik. Yang mungkin tadinya saya digadang-gadang sebagai calon bupati. Yes. Tapi tidak ada yang salah dengan omongan itu, karena memang itu adalah visi misi daripada PSI. Saya mengira malah ini penguatan untuk Anda melenggang. Ini penegasan. Penegasan dalam artian penegasan bahwa politik PSI itu adalah politik yang benar-benar mengajarkan kita hal baru. Tidak harus istilahnya. Kalau ini pribadi saya ya, pemenang itu tidak harus dia yang berkuasa. Yes. Tapi pemenang adalah dia yang bisa menitipkan cita-citanya kepada orang yang akan mungkin lebih, dan orang yang mungkin tepat untuk menjalankan itu. Kalau boleh saya mengambil sebuah kesimpulan setelah saya mendengar dari banyak masukan, termasuk juga kita tadi ngobrol di prime ini. Anda mendirect dua bendera besar, sebut saja dua partai yang berada di papan tengah dan atas. Kalau di Garut sebenarnya papan atas itu, karena dia pemilik kursi parlemen yang luar biasa. Hanya dua partai saja mereka bisa meloloskan pasangannya ke pilkada. Ini bukan kerjaan kaleng-kaleng, bro. Kalau orang boleh menikahkan, Anda itu naib, lebih, yang dimana mungkin tidak menjadi sebuah peristiwa yang sakral ketika tidak ada. Sebenarnya posisi PSI di antara kedua sosok yang terlahir dari dua partai ini ada di mana hari ini? Pada dasarnya kalau untuk sosok PSI, ya bahasanya kita hanya melakukan hal-hal yang itu sesuai dengan rule daripada PSI. PSI memberikan sebuah dukungan atau ruang kepada mereka yang memang benar-benar melewati tahapan-tahapan yang dimiliki oleh PSI. Dan kalau boleh saya menyebut adalah Helmi Budiman dan Yudi Nugraha. Ya, karena dua kandidat tersebut yang menyelesaikan bab administratif. Dia daftar dulu untuk mendukung dan istilah melakukan semua hal-hal yang itu menjadi syarat daripada rekomendasi daripada PSI. Anda bisa membaca nggak arah kedua politisi Garut yang memang sudah lama digadang maju ke pilkada, apa sebenarnya berada di PSI atau ikut serta dengan PSI? Ya, tentunya yang sering kita lakukan dialog, pada dasarnya mereka mengakui pemikiran muda yang itu menjadi semangat yang berbeda untuk kemajuan Kabupaten Garut. Jadi artinya tadi saya selalu di podcast pun juga selalu menyampaikan bahwa milenial itu bukan soal usia, tetapi adalah soal pemikiran dan keberpihakan kepada isu-isu muda dan juga karya. Artinya dua calon ini, kenapa kok istilah dia dari awal itu melewati tahapan-tahapan yang dilakukan oleh PSI, mereka sama melihat bahwa ada sesuatu yang akan menjadi makna untuk Kabupaten Garut yang itu dimiliki oleh PSI, sehingga mereka merangkul walaupun kita tidak punya parlemen, bro. Tidak punya parlemen. Bukan persoalan, karena realitas politik itu akan berbicara lain pada proses hari-hari, di pilkada. Karena kolaborasi pemikiran milenial itu dibutuhkan sangat dalam pemerintahan saat ini. Apa yang istimewa dari seorang Helmi Budiman? Dia mau menerima masukan dan juga istilahnya hal-hal yang sifatnya itu adalah kepemudaan ataupun juga kemilenialan. Kalau dengan Yudi Nugraha? Ya, hampir balance, hampir sama lah untuk babab itu. Dimana mereka berdua, dengan mereka istilah melewati prosedur itu, mereka mengakui bahwa oh, ini adalah peran seorang pemikir PSI itu
memiliki nilai gitu. Tapi kalau kita melihat sebuah frame yang terjadi di sebagian masyarakat, walaupun tidak bisa digeneralisir, PKS dengan Partai Anda ini kan sebenarnya sebuah dua kutub yang sebenarnya diterjemahkan berlawanan sesungguhnya. Pada dasarnya tidak ada yang disebut berlawanan. Pada hari Senin kemarin, ketum kita mendatangi DPP PKS. Yes. Ya kan? PKS juga mendukung Bobi di sana ya. Artinya itu adalah frame yang diciptakan bahwa kita itu adalah seolah-olah itu adalah minyak dengan air. Tetapi kan pada dasarnya kita sama kok NKRI. Ibaratnya sekarang ada apa namanya yang menyampaikan tadi. Pada dasarnya adalah bagaimana PSI ini juga berperan ketika nanti ternyata mereka berpasangan. Barangkali bisa menjadi penyambung lidah untuk istilahnya program-program kepemerintahan ini bisa terrealisasi di Kabupaten Garut. Artinya realnya apa yang Anda titipkan dengan dua sosok ini dari PKS, baik itu dalam konteks luar ideologi ataupun dari implementasi pembangunan, di pundaknya Helmi dan pundaknya Yudi ini apa yang diinginkan PKS? Pertama, sesuai dengan yang kita pernah diskusikan. Pertama, saya menitipkan sebuah bagaimana caranya meningkatkan SDM, kualitas SDM di Kabupaten Garut. Keduanya adalah merealisasikan hal-hal yang itu adalah menjadi jembatan awal kepemudaan kita itu untuk menjadi tumbuh. Karena dipungkiri atau tidak, generasi muda adalah modal untuk Kabupaten Garut itu maju. Jadi fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya terkait masalah perkembangan anak muda itu untuk dicukupi. Dan keduanya menyanggupi. Kemudian dalam konteks proses ini, Anda semua orang menebak lah, yang membawa ke ketum Anda itu pasti ini ada sosok muda di Garut yang selama ini juga orang sudah tidak ragu. Yang membawa mereka adalah mereka menjalin silaturahmi dengan baik selama ini dengan PSI dan menyelesaikan administrasi. Saya itu hanya sebatas apa ya? Pengantar. Jadi saya hanya bubuk ranginang. Aku mah bubuk ranginang. Mana ya logikanya begini, kalau saya bukan bubuk ranginang, mungkin sudah banyak partai politik atau tokoh-tokoh politik itu yang berbondong-bondong ke PSI. Ya karena mungkin kita adalah partai yang tidak memiliki parlemen, tetapi saya bukan dihargai ya. Ini adalah partai besar tapi menganggap kami ini sudah sewajarnya kami melakukan hal yang setimpal. Anda punya energi baru untuk bagaimana berjuang nanti kalau misalnya sampai pada sebuah proses mereka melenggang di KPU dan punya nomor urut dalam pilkada Garut. Ketika dua orang ini memang resmi didukung dalam artian resmi ini berpasangan misalnya kan itu. Ini kita berbicara misal ya. Masuk berpasangan, ternyata rekomendasi PSI pun juga ke mereka. Gitu ya? Dipastikan Mas Ketum pun siap turun. Akan all out ya. Nah, artinya siapa yang akan didukung bukan masalah Helmi Yudi, tetapi siapa yang didukung oleh PSI, Ketum siap. Itu sudah menjadi prinsip dan tekad partai. Sudah disampaikan. Gitu. Dalam konteks real, apa yang disebut dengan ikhtiar politik Anda di PSI, ikhtiar politik Pak Helmi, ikhtiar politik Pak Yudi, dalam waktu berapa lama lagi sampai pada akhirnya harus didaftarkan ke KPU? Ya kalau mungkin beliau itu ternyata akhirnya memang sudah menjalin sebuah chemistry klub. Dan ternyata dari dua partai ini ternyata berkolaborasi, dan ketika pun juga di PSI hal yang dititipkan selaku surat tugas tadi terpenuhi, ya itu mungkin tidak memakan waktu lama, mungkin gitu ya. Boleh tergantung mereka lah. Kalau kita makan apa sih kan itu. Saya sampaikan tadi, jadi pada prinsipnya dari awal saya menyampaikan, saya tidak akan memaksa sesuatu hal yang itu dipaksakan. Sekarang logikanya sampai dengan detik ini tidak ada satupun partai yang melirik anak muda, ya kan? Untuk saat ini anak muda saya ya, mungkin anak muda yang lain kan mungkin beda cerita. Anak muda saya. Air bening beda ya? Air bening, anak muda air bening itu tidak dilirik oleh siapapun. Yang akhirnya ada orang yang mendatangi kita dan ternyata saya bisa menitipkan visi misi, bukan saya ya, yang saya yakini itu adalah untuk keberpihakannya terhadap teman-teman milenial dan juga untuk kesejahteraan Kabupaten Garut. Ada yang mendatangi. Ya tentunya
sudah sewajarnya ketika saya tidak bisa melaksanakan itu, saya akan menitipkan itu. Karya dan karsa dari generasi milenial, dan saya menjadi saksi dari pergerakan ini. Sampai berjumpa kembali di